Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hidup tenang dengan perilaku terpuji, khusus membahas tentang tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat memahami arti tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Contohnya, ketika anak-anak memecahkan misalnya vas bunga di rumah, sebagai wujud tanggung jawab anak-anak harus berani mengatakan yang sebenarnya dan menerima akibatnya. Misalnya, ketika memecahkan vas bunga di sekolahan, akibatnya disuruh mengganti, harus siap mengganti. Jangan sampai menyalahkan temannya atau bahkan pura-pura tidak tahu vas bunganya disembunyikan atau langsung dibuang sampah. Nah, itu namanya tidak tanggung jawab. Contoh yang paling mudah di sekolahan, anak-anak ada jadwal piket. Namanya anak yang bertanggung jawab pasti akan melaksanakan tugas piket dengan baik sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Contoh lagi yang lain, tanggung jawab anak-anak terhadap pelajaran ketika diberi tugas oleh guru, harus dikerjakan. Kalau anak-anak tidak mengerjakan, berarti tidak bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah. Maksudnya, kita bertanggung jawab kepada Allah itu dengan melaksanakan ibadah. Baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah. Contoh, sholat. Sholat merupakan kewajiban sebagai umat muslim. Berarti kalau kita merasa sebagai seorang muslim, maka tanggung jawab kita harus melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Yang kedua, ini berkaitan dengan sahur. Berarti apa? Puasa. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Selanjutnya, berzakat. Kita mengeluarkan zakat itu termasuk wujud ibadah kita kepada Allah yang merupakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tanggung jawab yang kedua kepada diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan, belajar dengan giat. Contoh di sini, menjaga kesehatan gigi dengan menggosok gigi secara teratur. Selain itu juga memeriksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu contoh baru gigi. Ada yang lain contohnya. Menjaga kesehatan dengan cara mandi secara teratur. Kesehatan rambut dengan memakai sampo dan lain-lain. Belajar giat kita harus selalu belajar setiap hari, tidak menunggu kalau ada PR, kalau ada tugas, atau misalnya kalau temannya belajar baru ikut belajar, bukan seperti itu. Tapi namanya belajar itu untuk kepentingan kita sendiri khususnya. Jadi kalau kita mau belajar, manfaatnya kita ambil sendiri secara khusus. Bahkan manfaat yang lebih baik lagi,
kita belajar, kita pandai, dan dapat mengajari orang lain akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Soal yang pertama, apakah arti tanggung jawab? Soal yang kedua, sebutkan 2 cara menjaga kesehatan mata. Selanjutnya ya, tanggung jawab kepada orang tua, yaitu dengan cara patuh, berbakti, taat, dan sopan. Patuh berarti apa? Melaksanakan perintah orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Berbakti, taat, sopan. Contohnya di sini, ketika akan berangkat sekolah, kita berpamitan kepada orang tua dengan cara yang sopan, yaitu mencium tangannya. Jangan hanya sekedar berbicara, "Bu, saya berangkat." "Ya, saya berangkat." Nah, tapi dari luar dan langsung lari. Yang penting uang sakunya tidak ketinggalan, itu yang tidak boleh. Ya. Kita harus dengan sopan karena orang tua yang telah merawat kita sejak kita lahir. Selain itu, ketika kita diperintah orang tua untuk menyapu rumah, ya kita patuhi. Untuk mengepel juga. Kalau kita belum bisa gimana? Ya latihan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada lingkungan. Itu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kita dapat menyapu halaman rumah. Selain itu, memasukkan sampah ke tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu cara-cara menjaga kebersihan. Tapi kenyataannya banyak sekali ya orang-orang di Indonesia khususnya sampahnya sendiri, tapi tidak mau membuang di tempat sampah. Itu memanfaatkan dengan baik. Contoh, ketika kita memiliki pohon yang sudah tua, sudah besar sekali batangnya, kita tebang pohon tersebut, kita manfaatkan. Misalnya, kita gunakan untuk membuat meja, pintu, jendela. Nah, itu kita memanfaatkan dengan baik, tidak dengan cara yang salah. Contohnya, pohon-pohon yang sudah tua, sudah besar-besar, malah dibakar. Nah, itu bukan dimanfaatkan dengan baik, tapi malah dirusak. Soal yang ketiga, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Soal keempat, sebutkan 2 contoh tanggung jawab terhadap Allah. Soal kelima, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.